Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungannya. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas sistem gerak pada manusia. Adapun tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini adalah yang pertama, siswa dapat menjelaskan fungsi sistem rangka bagi tubuh manusia. Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi jenis tulang penyusun sistem gerak manusia. Yang ketiga, siswa dapat mendeskripsikan struktur tulang manusia. Dan yang keempat, siswa dapat mendeskripsikan proses perkembangan tulang. Alat gerak manusia itu terbagi menjadi 3. Yang pertama itu adalah rangka, yang kedua sendi, dan yang ketiga adalah otot. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas rangka terlebih dahulu. Tulang dan otot adalah hal yang utama dalam sistem gerak pada manusia, karena tulang merupakan alat gerak pasif, sedangkan otot adalah alat gerak aktif. Dengan demikian, maka manusia dapat beraktivitas seperti berjalan, berlari, bersepeda, dan lain sebagainya. Nah, apa sih rangka itu? Rangka adalah sekumpulan dari tulang yang tersusun atau terangkai secara utuh sehingga membentuk suatu postur tubuh manusia. Berikut ini adalah gambar dari rangka manusia beserta bagian-bagiannya. Kemudian, apa sih fungsi rangka bagi tubuh manusia? Nah, fungsi rangka bagi tubuh manusia itu yang pertama, untuk memberikan bentuk pada tubuh. Yang kedua, untuk menegakkan berdirinya tubuh. Yang ketiga, sebagai tempat melekatnya otot. Yang keempat, melindungi organ tubuh yang sangat vital, contohnya jantung dan paru-paru. Dan yang terakhir, sebagai tempat produksi sel darah merah dan sel darah putih. Nah, selanjutnya kita akan membahas struktur tulang. Nah, sebelumnya pernahkah kalian melihat tulang paha ayam? Nah, jika kita perhatikan, ternyata struktur tulang itu tidaklah halus, melainkan terdapat benjolan pada bagian ujungnya, berbentuk bulat, serta terdapat titik-titik kasar pada bagian ujung. Terdapat lekukan, tonjolan, dan lubang. Nah, lekukan dan tonjolan ini berfungsi sebagai tempat menempelnya otot, sedangkan lubang itu berfungsi sebagai tempat keluar masuknya pembuluh darah dan saraf. Nah, kita perhatikan gambar berikut, ini adalah gambar struktur tulang. Nah, pada permukaan tulang ditutupi oleh membran yang menempel dengan kuat. Nah, membran ini disebut dengan periosteum. Nah, pada periosteum terdapat pembuluh-pembuluh darah kecil yang berfungsi membawa zat-zat makanan ke dalam tulang. Nah, pada bagian bawah periosteum itu terdapat tulang kompak atau disebut juga tulang keras, yaitu suatu lapisan tulang yang keras dan kuat. Nah, tulang kompak ini mengandung sel-sel tulang, pembuluh-pembuluh darah, zat kapur dan fosfor, serta serabut elastis. Nah, tulang spons dalam tulang pipa atau tulang panjang terdapat di daerah ujung tulang. Tulang spons kurang kompak dan mempunyai banyak ruang-ruang kecil terbuka yang membuat tulang menjadi ringan. Oke, selanjutnya ada sumsum merah tulang, itu berada di daerah tulang panjang bagian ujung, di antara tulang spons. Sedangkan sumsum kuning berada di tulang panjang bagian tengah dan sebagian besar berisi lemak. Oke, selanjutnya kita masuk ke macam-macam tulang. Nah, di sini macam-macam tulang itu dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama, tulang berdasarkan bentuknya. Yang kedua, tulang berdasarkan letaknya. Dan yang ketiga, tulang berdasarkan jenisnya. Oke, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, tulang berdasarkan bentuknya itu dibedakan menjadi 4. Ada tulang pipa, tulang pipi, tulang pendek, dan tulang tak beraturan. Nah, bagaimana ciri-cirinya? Mari kita lihat.
tulang pipa itu mempunyai bentuk yang bulat panjang, yang mana kedua ujungnya mempunyai bonggol yang tersusun atas tulang spons. Pada bagian tengah tulang ini adalah sumsum kuning dan lemak. Nah, contoh dari tulang pipa itu adalah tulang paha. Selanjutnya tulang pipi. Nah, di dalam tulang pipi seperti spons karena berongga-rongga. Tulang pipi dalamnya berisi sumsum merah sebagai tempat untuk memproduksi sel darah merah. Contoh dari tulang pipi itu adalah tulang rusuk. Nah, yang ketiga itu adalah tulang pendek. Pada tulang pendek itu mempunyai bentuk yang bulat pendek yang di dalamnya berisi sumsum merah. Nah, yang terakhir itu adalah tulang tak beraturan. Tulang tak beraturan adalah tulang yang bentuknya tidak beraturan. Contohnya adalah tulang rahang. Berikut ini adalah gambar dari bentuk-bentuk tulang. Ada tulang pipa, tulang pipi, tulang pendek, dan tulang tak beraturan. Nah, selanjutnya tulang berdasarkan letaknya. Itu dibagi menjadi 3. Ada tulang tengkorak, tulang badan, dan tulang anggota gerak. Tulang badan itu dibedakan lagi menjadi beberapa kelompok. Ada kelompok tulang belakang, kelompok tulang dada, kelompok tulang rusuk, kelompok gelang bahu, dan kelompok tulang panggul. Begitu juga dengan tulang anggota gerak, itu terbagi menjadi 2. Ada tulang anggota gerak atas dan ada tulang anggota gerak bawah. Selanjutnya ini ada tulang berdasarkan jenisnya. Nah, ini terbagi menjadi 2. Ada tulang keras dan tulang rawan. Nah, kita bahas yang pertama ini adalah tulang keras. Tulang keras itu tersusun atas sel-sel tulang atau osteosit yang membentuk lingkaran. Pada tulang keras banyak mengandung kalsium atau zat kapur dan sedikit mengandung zat perekat. Nah, pada sel tulang keras yang telah mati yang membentuk rongga bekas sel tulang dikenal dengan sebutan lakuna. Untuk setiap lakuna, ini berkaitan antara satu dengan yang lainnya melalui saluran-saluran kecil yang disebut juga sebagai kanalikuli. Yang kedua, ini adalah tulang rawan. Tulang rawan atau disebut juga sebagai kartilago tersusun atas sel-sel tulang rawan atau kondosit. Pada tulang rawan banyak terkandung perekat atau kolagen tetapi sedikit zat kapur. Sehingga dengan demikian pada tulang rawan mempunyai sifat yang lentur. Nah, yang terakhir ini adalah perkembangan tulang. Tulang yang ada di tubuh kita merupakan suatu benda yang keras. Beberapa bulan sebelum kita dilahirkan, tulang kita itu tersusun dari tulang rawan atau kartilago. Namun, secara bertahap, tulang rawan akan berkembang menjadi tulang keras. Akan tetapi, pada perkembangannya, tidak semua tulang rawan pada tubuh manusia menjadi tulang keras. Contohnya adalah daun telinga dan tulang hidung. Nah, tulang-tulang tersebut akan tetap menjadi tulang rawan sampai manusia tersebut menjadi tua. Nah, proses pengubahan tulang rawan menjadi tulang keras disebut dengan penulangan atau osifikasi. Nah, ini proses osifikasi tulang kita perhatikan. Yang pertama, proses osifikasi berawal dari tulang rawan. Nah, tulang rawan bentuknya mirip dengan tulang dewasa. Kemudian, tulang rawan memiliki rongga yang terisi oleh osteoblas atau sel-sel pembentuk tulang. Selanjutnya, osteoblas ini akan membentuk osteosit atau sel-sel tulang. Kemudian, proses osifikasi dimulai dari bagian tengah tulang rawan dan kemudian meluas ke seluruh arah sesuai dengan pertumbuhan tulang rawan. Nah, di antara jaringan tulang yang terbentuk terdapat pembuluh darah. Nah, pembuluh darah ini akan membawa mineral seperti kalsium sehingga tulang yang terbentuk menjadi keras. Nah, sekian materi pembelajaran kita hari ini. Semoga dapat dipahami.
Jika ada salah, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.